Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau update tentang ujian mandiri 2023 yang masih buka per Juni 2023 sekarang ya. Karena sekarang udah masuk bulan Juni guys, dan ntar lagi nih pengumuman UTBK di tanggal 20 Juni. Lalu ujian mandiri yang bisa pakai KIPK, ujian mandiri yang uang pangkalnya bisa dipilih 0 rupiah, dan juga cara cerdas mengurutkan jurusan di ujian mandiri, oke? So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang perlu diketahui bahwa seleksi mandiri ini adalah alternatif jurusan selain SNBP dan SNBT ya, untuk tahun ini. Dan dilakukan independen oleh PTN, serta kuotanya itu biasanya paling besar dibanding jalur lain. Biasanya di lebih dari 40% guys. Apalagi untuk univ-univ yang memang udah PTN BH atau berbadan hukum. Setiap PTN juga punya penilaian seleksi berbeda ya, biaya daftar yang berbeda, program studi yang dibukanya juga berbeda pula. Jadi nanti linknya aku bakal simpen di description box ya, yang ini ya. Oke, ini waktu itu aku update per 11 Mei, sekarang aku update lagi per 1 Juni guys. Jadi di sini yang masih buka itu ITS sudah tutup ya, dia yang mandiri raport sudah tutup. Jadi yang masih buka di sini adalah UM, Malang, UNAS, Semarang, UNPAD, UNESA, UNHAS, dan UB. Nah ini lihat pendaftarannya sampai kapan dan juga webnya juga ini bisa langsung dicek. Untuk yang pakai nilai UTBK, untuk UB belum keluar jadwalnya. IPB, UM, UNPAD, UNY, UNES nih buat yang mau coba juga ya. Dan ini yang untuk mandiri UTBK serta ujian ada UNAIR, UI, serta UGM. UI UGM dia TKD plus TK nanti ujiannya. Ini untuk yang full ujian, ada UGM, UNPAD, UNAIR, IPB, UNES, UNDIP, ITB, UNY, UIN, dan juga UIN Bandung. Oke, di sini hati-hati untuk UNPAD, tahun ini tuh bukan TKB lagi, tapi TPS plus literasi. Begitupun dengan UNDIP. Kalau UNES sama IPB dia masih TPA plus bahasa Inggris. Oke, terus untuk ITB dia MTK plus fisika. Dan ini untuk pendaftarannya bisa dicek tanggalnya sampai berapa gitu ya, dan ini webnya. Nah ini juga ada info tentang jalur mandiri yang bisa pakai KIPK, itu ada IPB, UNDIP, UI, UNES, ITS, UNMUL, UNPAD, ITB, UNS, dan juga Universitas Hairun. Kalau yang jalur mandiri yang UPA-nya atau uang pangkalnya bisa 0 rupiah, bisa milih gitu ya, itu ada UNY, UNJ, UIN, IAIN, dan juga STAIN. Oke? Itu infonya. Selanjutnya kita masuk ke cara cerdas urutkan jurusan mandiri. Mau spill dulu. Jadi di sini aku lagi buka open class super intensif 2023 khusus untuk SIMAK UI dan UTUL UGM. Harganya cuma 100.000 ya. Tapi ini untuk memilih salah satu aja, misalnya kayak SIMAK UI doang atau UTUL UGM doang. Kalau misalnya mau dua-duanya, itu jadi 200.000. Oke? Fasilitasnya lengkap banget, bakal ada 7 pertemuan Zoom. Terus nanti teman-teman bakal masuk ke grup WhatsApp, bisa dapat tryout 1 kali, rekaman dan PDF hasil belajar kalau misalnya nggak bisa ikut kelasnya. Lalu ada tutor juga yang berpengalaman dan juga bakal ada kuis setiap hari. Oke, jadi jangan dilewatkan nih. Apalagi buat kamu yang bener-bener mau masuk ke UI dan UGM, kita bakal spill juga gimana cara lolosnya, hacks-hacksnya, dan juga bisa konsul bebas. Oke, langsung aja nanti daftar di link yang ada di bawah ini ya, bit.ly/bimbel mandiri intensif, atau kamu langsung aja klik link di description box. Bisa hubungi juga CP-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi ini ada cara cerdas urutkan jurusan. Yang pertama adalah ketahui minat diri. Yang kedua, cari tahu akreditasi jurusan. Yang ketiga, sesuaikan penilaian seleksi ujian mandiri. Dan yang keempat, harus cari tahu juga tentang ketatan. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, untuk minat diri ini, kenapa sih harus sesuai minat gitu ya? Karena kalau misalnya kita mengejar jurusan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bakal lebih bersemangat. Dan juga nanti hasilnya juga bakal lebih optimal. Misalnya kayak ketika lulus, pengen berkarir di bidang yang sesuai ditekuni, itu bakal lebih enak gitu ngejalaninnya. Dan ini harus disesuaikan sama prioritas dalam relevansi jurusannya. Misalnya, memilih pilihan satu tuh yang lebih diinginkan daripada pilihan dua, gitu ya. Nah, jadi kamu perlu tahu dan perlu kepo, explore program studi, prospek karir, dan juga kompetensi lulusannya di kebutuhan industri. Jadi kamu sesuaikan minat dan juga kebutuhan pasar.
Yang kedua, cari tahu akreditasi jurusan. Akreditasi ini adalah standar ukuran tentang mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Jadi bisa dicek di banpt.or.id dan usahakan urutkannya itu dari akreditasi yang lebih tinggi sebagai ukuran mutu. Nah, contohnya di sini. Aku udah cek, misalnya di banpt.or.id, misalnya di sini aku cari Ilmu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus gitu ya. Oke, di sini peringkatnya A. Bisa kamu cek juga yang lain ya. Jadi pilih data akreditasi aja, lalu pilih program studi. Di sini tinggal diketik. Oke, yang ketiga, sesuaikan penilaian ujian mandiri. Nah, kan ujian mandiri itu tadi ya, aku jelasin ada yang berdasarkan raport, UTBK, dan ujian. Kalau yang berdasarkan raport, teman-teman harus cari nilai rata-rata akhir, nilai menonjol, dan juga kumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya kalau masih ada. Nah, kamu juga bisa cek kayak ke teman-teman kamu yang lolos ke SNBP tahun 2023 kemarin, atau misalnya kakak tingkat kamu yang masuk jurusan di ujian mandiri gitu ya. Kalau yang UTBK, paling kamu cek aja prediksi UTBK-nya gitu ya, dan seberapa banyak menjawab benarnya, dan rata-rata nilai TO untuk yang lolos di jalur UTBK. Nanti kan tanggal 20 Juni ada yang lolos tuh. Misalnya kamu pengen masuk juga ke jurusan tersebut tapi di ujian mandiri, ya kurang lebih skornya pasti cukup sama gitu ya. Dan untuk yang ujian, persiapkan sebaik mungkin menuju hari ujian karena bobotnya pasti tinggi. Jadi memang untuk yang ujian ini, pelajari misalnya kalau ujiannya TPS, ya pelajari TPS. Kalau TPA, pelajari TPA. Dan yang lainnya, oke? Nah, di sini aku udah sempat bahas juga gitu ya, raport teman-teman yang lolos, kamu bisa cek aja di playlist yang Pejuang 2023 gitu ya. Kalau ini yang tahun sebelumnya, tapi bisa juga dijadikan acuan. Dan juga bisa dilihat di data UTBK tahun lalu. Di sini ada linknya juga ya. Ini untuk yang 2021 sih. bit.ly/data UTBK RP21. Oke, dan yang gak kalah penting adalah keketatan. Kenapa keketatan penting? Karena ini kalau misalnya salah mengurutkan, takutnya memang tidak lolos juga. Misalnya kamu cari aja nih, di sini ada Animo Undip dan juga Daya Saing UI. Nanti bakal keluar nih, kayak misalnya berapa persentasenya. Atau kalau misalnya kamu mau cek sendiri, bisa juga daya tampung dibagi sama peminat aja. Nanti bakal keluar persentasenya. Contohnya kayak gini guys. Di sini misalnya daya tampung S1 Teknik Sipil sama S1 Teknik Komputer. Itu ada 60. Kalau Teknik Komputer 52. Pendaftarnya ada peminatnya adalah 2.248, kalau teknik komputer 934. Nah, di sini keketatannya untuk teknik sipil itu 2,67%, untuk teknik komputer 5,57%. Nah, berarti diurutkannya adalah teknik sipil dulu, baru teknik komputer, karena persentasenya lebih kecil dibandingkan teknik komputer. Jadi lebih ketat gitu kan. Nah, alternatif lain yang berhubungan sama teknik ini bisa juga ke arsitektur ataupun PWK. Nah, di sini juga bisa lihat nih nilai rataannya. Ternyata teknik sipil itu 656, lebih tinggi daripada teknik komputer 631 ya. Ini dari data validnya. Oke. Nah, ini untuk yang BAN-PT juga bisa jadi dasar acuannya, akreditasinya apa. Dan udah gitu aja. Nah, semoga bisa memberikan pencerahan buat kamu dalam mengurutkan jurusan. Kamu bisa cek-cek lagi kira-kira mau ikut jalur mandiri apa sebagai alternatif gagal. Kalau misalnya kamu mau tunggu dulu hasil UTBK keluar, boleh ya. Biar lebih aman aja dan uangnya juga nggak hangus gitu ya. Takutnya kalau misalnya kamu lolos dan mau kembali uangnya itu udah nggak bisa guys ya. Oke, di sini ada quotes dari Michael Jordan. Some people want it to happen. Some wish it would happen, others make it happen. Jadi kita jangan hanya untuk berharap aja, menginginkan apa yang kita pengen untuk terjadi. Jangan hanya cuma mereka-reka gitu ya, tapi kita harus make it happen. Membuatnya itu menjadi nyata. Oke? So, gitu aja guys dari aku. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar ataupun DM IG aku di @retapramesti. Mau tanya-tanya dulu seputar kampus, boleh di @menterluskampus, dan mau ikut persiapan ujian mandiri bisa di @bimbel SNBT. Oke, so gitu aja. Thank you for watching and bye.